Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga kita seluruhnya termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang semoga kita seluruhnya termasuk digolongkan orang-orang yang dibahagiakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat dengan amalan-amalan yang terbukti, dengan kecintaan dan ketundukan yang disertai kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ruku dan sujud, dan disertai pula kita senantiasa merindukan rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan ini seharusnya yang kita kajikan adalah kitab Al-Mi'atu fil Mufsidati Bainal Ukhuwati, 100 sebab yang merusak tali persaudaraan. Akan tetapi ada amanah dari ketua masjid kita yang tadi ketika iqamat mengabarkan kepada kita agar kita mengulas 7 golongan yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hak seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, atau pemimpin sebagai ketua masjid, itu wajib untuk kita taati selama perintah tersebut di atas ketaatan kepada Allah dan tidak di atas kemaksiatan, sebagaimana yang Allah firmankan, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi wajib bagi kita kalau kita disuruh untuk mengabarkan tentang sedekah, kalau kita disuruh kabarkan tentang 7 golongan yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu yang kita kabarkan. Dan yang kedua, karena dia adalah pemimpin kita. Yang kedua, karena beliau adalah orang tua kita. Wajib bagi seorang anak tidak mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada orang tua kalian itu termasuk membantah. Masuk di dalamnya orang tua seorang anak kepada ayahnya, seorang anak kepada ibunya, atau seorang yang lebih muda kepada yang lebih tua, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Karena itu di antara adab yang jelek, dan Islam menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Maka dari itu sebaik-baik kalian, kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan hak ketiga kenapa kita ubah dari kebiasaan kita, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansihu. Jikalau ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Apalagi ketua kita, orang tua kita yang meminta agar kita menjelaskan 7 golongan yang tidak ada, yang 7 golongan yang dinaungi, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang belajar bersama Nabi. Di mana Nabi berjalan, di situ ada Abu Hurairah. Bahkan dia memperhatikan Nabi. Nabi kalau pakai sendal, apanya duluan? Kaki kanan duluan. Kalau membuka, kaki kiri duluan. Nabi kalau masuk WC, kaki kirinya duluan. Kalau keluar, kaki kanannya. Dia perhatikan, dia ikuti terus Nabi. Di mana Nabi ada, di situ ada Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam. Dia masuk Islam sekitar 2 sampai hampir 3 tahun saja. Maka dari itu dia melihat dirinya, saya ini orang yang terlambat, sudah tua, baru masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, tidak mau menghabiskan umurnya kecuali bersama dengan Nabi. Akhirnya dia termasuk orang yang paling banyak menghafalkan hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya,
dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dijelaskan dalam riwayat lain bahwa nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, seseorang berbangkit dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Semua menuju Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Kebaikan dibalas dengan lebih baik, keburukan dibalas yang setimpal. Dan matahari pada saat itu didekatkan jaraknya cuma 1 mil. Dalam riwayat lain, tapi riwayatnya ada kelemahan, hanya didekatkan sekitar 1 jengkal. Sehingga pada saat itu orang-orang berkeringat. Ada yang keringatnya kata Nabi setinggi mata kakinya, ada keringatnya setinggi lututnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai bahunya, dan ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan kadar kebaikan seseorang. Semakin sedikit kadar kebaikan seseorang, semakin tenggelam dia di keringatnya. Yang keringat ini tidak boleh seseorang yang terhindar darinya, kecuali 7 golongan ini. Tapi 7 golongan ini bukan pembatasan, karena ada riwayat lain menyebutkan juga golongan yang ke-8, 9, ke-10 dan seterusnya. Siapa mereka? Tentu ini suatu keistimewaan. Orang kepanasan, dia diberikan naungan. Orang tenggelam dengan keringat bau, tapi dia diselamatkan oleh Allah. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dan imam yang lain, imam yang adil dimaksudkan di sini adalah al-imamul a'zam. Imam yang tertinggi, pemimpin tertinggi, kepala negara. Tapi sebagian ulama mengatakan semua pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang ayah, kalau adil kepada anaknya masuk dalam naungan ini. Atau pemimpin dalam RT, dalam RW, atau dalam masjid, semuanya diberikan naungan. Kalau dia adil dalam memimpin, maka dia diberikan naungan. Ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kemudian yang kedua, yang diberikan naungan adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Tentunya ini sulit. Apalagi kita lihat pemuda-pemuda kita. Coba lihat di saat azan, mana mereka? Coba lihat, coba dites mengajinya mana? Apalagi hafalannya, apalagi kecintanya kepada Allah. Ini sulit. Makanya pemuda-pemuda yang menghabiskan umurnya di atas ketaatan kepada Allah, mereka akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang seterusnya adalah yang ketiga adalah seorang laki-laki yang tua maupun yang muda, yang hitam maupun yang putih, yang hatinya terikat dengan masjid. Baru-baru pulang di masjid, di rumah menunggu-menunggu, sambil minum teh, sambil makan, mau ke masjid lagi. Intinya hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Walaupun badannya berpisah, karena ada kewajiban dan hak yang harus dia penuhi, tapi hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabbani billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu karena Allah, dia juga berpisah karena Allah. Ini orang yang diberikan naungan. Kemudian yang kelima, warajulun talabat imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian yang keempat adalah seorang laki-laki yang diminta untuk menzinahi seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan yang tinggi, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah dimintai untuk dia dizinai, untuk menzinai tuannya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkannya karena Allah. Dan ada juga dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Dan ini berlaku hingga hari kiamat. Kemudian yang setelahnya adalah warajulun
tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang yang menginfakkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi ini, jangan berinfak dengan terang-terangan boleh pada dua hal. Kalau seseorang dengan kita menginfak dengan terang-terangan supaya tidak menjadi fitnah. Misalnya ini terlalu kaya, tapi namanya tidak pernah disebut di masjid. Akhirnya masyarakat memfitnah kita bahwa ini orang kaya yang kikir. Maka pada saat itu bisa dengan terang-terangan. Yang kedua, kalau kita berinfak, itu bisa termotivasi yang lain untuk kita juga berinfak. Tapi tentunya infak yang paling utama adalah infak kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Yang kedua, kepada orang yang kita tanggung jawabi. Maka dari itu ada sahabat Nabi yang bertanya, siapa yang paling berhak saya berbuat baik? Kata Nabi, ummu. Qala thumma man? Qala ummu. Qala thumma man? Qala ummu. Qala thumma man? Qala abu. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak saya berbuat baik? Kata Nabi, ibumu. Nabi orang ini lagi menjawab, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Kepada bapak. Maka ini orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita. Ibu kita, bapak kita, kalau kita punya istri-istri kita, anak kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan atau orang-orang fakir di antara kita. Kemudian yang terakhir adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah kemudian air matanya berlinang karena takut akan dosa-dosa dan kesalahannya. Inilah 7 golongan yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ini bukan pembatasan, karena di dalam riwayat lain di antara orang yang diberikan naungan adalah seorang yang memiliki utang kemudian dia lunaskan. Itu juga diberikan naungan. Yang kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 adalah seseorang yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Siapa yang menghafal surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah, dia akan menjadi 2 awan yang tebal yang menaungi dia yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, mentakdirkan dari niat-niat baik dan kelakuan kita di atas 10 ini, mampu menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran, melunaskan utang orang yang mengutang di antara kita, karena itu di antara yang memberikan naungan. Kemudian juga hati kita terpaut dan mesti dan seluruhnya dari yang telah kita jelaskan. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.